Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Sesungguhnya hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan berjalan bersama kita, Dia menyertai kita, dan bahkan Dia lebih dekat dengan kita daripada diri kita sendiri. Ketika kita berjumpa dengan pembimbing kita, penasehat kita berbagi pengalaman kita bercerita tentang persoalan yang sedang kita hadapi dan kita membutuhkan bantuan dari mereka. Pada akhir pembicaraan, para pembimbing rohani kita selalu menitipkan pesan. Tetaplah berjuang, tapi jangan lupa berdoa. Serahkan semua kesulitanmu ini kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan menolongmu. Ketika kita mencoba untuk menjalankan pesan daripada pembimbing rohani kita ini, kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, mempercayakan semua persoalan kita kepada Tuhan, kita mengalami bahwa di dalam realitanya sangatlah tidak mudah. Pertanyaannya, mengapa tidak mudah? Karena keegoisan kita, kesombongan kita, dan pengandalan akan kekuatan diri kita sendiri masih sangat tinggi. Hal itulah yang menyebabkan kita tidak pernah berserah seutuhnya kepada Tuhan. Atau kita sudah berserah kepada Tuhan, tetapi tetap saja kita masih memiliki keraguan-raguan, masih memiliki kebimbangan, dan tidak pernah merasa tenang. Pengalaman ini saya juga mengalaminya. Saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mengalami beban. Mengapa ini menjadi beban bagi saya? Mengapa hal itu menjadikan saya sangat depresi? Di dalam sebuah keheningan, Tuhan menuntun saya dengan sangat lembut. Tuhan membuka mata iman saya dan menunjukkan kepada saya peristiwa 20-an tahun yang lalu. Tuhan menunjuk kepada saya kehadiran ibu-ibu muda dari para gelandangan dari jalanan, menggendong anak mereka, menggendong bayi mereka, dan datang kepada saya dan berkata, Bunda Alexa, saya mau menitipkan anak saya ini. Tuhan membuka halaman berikut. Lihatlah, mengapa ibu-ibu muda dari jalanan itu berani menyerahkan anak-anak yang mereka sayangi kepadamu. Hal itu terjadi karena mereka percaya penuh kepadamu. Mereka tidak meragukan engkau. Mereka percaya bahwa ketika anak mereka diserahkan kepada engkau yang memelihara, akan jauh lebih baik daripada anak mereka ada bersama mereka. Lihatlah, ketika anak-anak itu di tanganmu, apakah engkau sia-siakan? Anak-anak itu engkau pelihara seperti anak kandungmu. Engkau menyayangi mereka, mencintai mereka, merawat mereka, dan juga engkau membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, dan saat ini di antara mereka sudah menjadi sarjana. Di antara mereka sudah berkeluarga, dan adik-adik mereka masih menempuh pendidikan. Mereka semua yang ada di tanganmu bukankah baik-baik saja? Dan ibu-ibu itu kondisi mereka sampai pada saat ini juga baik-baik saja. Mengapa hal itu terjadi? Kembali lagi, karena mereka percaya. Kepercayaan itulah yang menyelamatkan anak-anak ini dan menyelamatkan mereka dari situasi terpuruk mereka saat itu. Bukankah ini menjadi sebuah realita untukmu belajar? Belajarlah dari ibu-ibu muda dari jalanan itu. Ketika mereka mempercayaimu, mereka tidak pernah ragu-ragu karena kepercayaan mereka utuh, total kepadamu. Dan buah dari kepercayaan mereka adalah semuanya baik-baik saja.
ketika saya mendapatkan kesadaran baru ini, saya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Saya berlutut dan bersujud, lalu saya memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, maafkanlah saya. Maafkanlah saya, ampunilah saya orang berdosa ini. Ampunilah kesombongan saya. Ampunilah saya karena saya sombong, karena saya egois, karena saya percaya pada kekuatan diriku sendiri dan tidak percaya penuh kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Allahku. Ketika saya bersujud di hadapan Allah, Roh Tuhan menuntun saya untuk mengingat kembali ayat-ayat suci Injil Matius bab 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya lalu bertobat dan saya berkata, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya ini orang jahat. Hati saya tidak selamanya murni di hadapan-Mu. Saya yang berdosa ini saja. Saya tahu mana yang harus saya perbuat untuk setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saya. Sekarang saya sadar. Saya yang jahat saja, saya yang berdosa saja, disanggupkan untuk memelihara anak-anak ini menjadi baik. Apalagi Tuhanku, Bapa di surga, lebih baik dan lebih lagi dari semua yang dapat kulihat dan semua yang dapat kurasa di dunia ini. Maafkanlah saya Tuhan. Saya bertobat karena saya telah menyesal bahwa iman saya sangat rapuh, sehingga saya tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagian saya serahkan, tetapi sebagian saya genggam erat karena saya sombong, karena saya angkuh, karena saya egois, karena saya mengandalkan kekuatan diriku sendiri. Saya mohon ampun Tuhan. Berikanlah saya rahmat untuk memahami firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini menjadi pelita bagi saya di setiap saat saya jatuh di dalam kesombongan saya, di setiap saat jatuh dalam keegoisan saya, di setiap saat saya jatuh di dalam pengandalan akan kekuatan diriku sendiri. Saya mohon ampun Tuhan. Kesengsaraan yang saya alami selama ini karena salah saya sendiri. Saya minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah saya. Saya telah menyesal dan saya mau bertobat. Saudara dan sahabat terkasih, mungkin Anda bertanya, jika Tuhan bersamaku, mengapa hal buruk terjadi? Dan pada saat ini saya mau menjawab kepada saudara, kenyataan bahwa Tuhan bersama kita bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami musibah. Terkadang kita akan mengalami kesulitan, tetapi itu bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita seperti dugaan kita atau seperti sangkaan kita. Di tengah-tengah tantangan dan penderitaan, Tuhan hadir dan membantu kita untuk bertahan. Ketika kita bertahan di saat-saat buruk, kita mendapatkan kedewasaan dan tumbuh dalam kehidupan spiritual kita. Maka saudara dan sahabatku, jadilah kuat dan berani. Jangan lagi takut atau berkecil hati, sebab Tuhan Allah kita akan menyertai kita dimanapun kita berjalan, dimanapun kita duduk atau berdiri. Tuhan menyertai kita. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.